Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulun Amri mau menjelaskan tentang belajar. Pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Belajar menurut Baharudin dan Esa merupakan proses manusia yang mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Definisi belajar. Banyak sekali ahli yang telah mendefinisikan apa itu belajar. Di antaranya adalah definisi yang diungkapkan oleh para ahli tersebut. Yang pertama, Gilbert dan Bauer mengemukakan belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang. Dalam situasi tersebut, contohnya itu cenderung merespon dari bahwanya seperti kelelahan dan lain-lain. 2. Gaffney dalam bukunya The Continuance of Learning menyatakan bahwa belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa demikian rupa sehingga perbuatannya. 3. Morgan dalam bukunya Introduction of Psychology mengemukakan belajar adalah suatu dari tingkah laku yang suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Yang terakhir, Witherington dalam buku Education Psychology mengemukakan belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama, faktor dari luar, lingkungan, alam, keadaan, udara, suhu atau udara. 2. Faktor kecerdasan, karena kecerdasan seseorang itu berbeda-beda. 3. Faktor sikap. Sikap dapat menentukan apakah seseorang akan dapat belajar dengan lancar atau tidak, tahan lama belajar atau tidak. 4. Faktor emosional dan sosial. Faktor emosional seperti tidak senang dan rasa suka, dan faktor sosial seperti persaingan dan kerjasama sangat besar. Pengaruhnya dalam proses belajar. Selanjutnya, faktor guru. Kepribadian guru berhubungan guru dengan siswa, kemampuan guru mengajar, dan perhatian guru. Cara-cara proses belajar berlangsung. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, belajar dan kematangan. 2. Belajar dan penyesuaian diri. 3. Belajar dan pengalaman. 4. Belajar dan bermain. 5. Belajar dan pengertian. 6. Belajar dan menghafal. 7. Belajar dan latihan. Apa saja sih teori-teori tentang belajar? Yang pertama, koneksinisme. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Edward berdasarkan eksperimen yang dilakukan tahun 1980-an. Melalui eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. 2. Pembiasaan klasik. Teori ini diperkembangkan berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan tahun 1849 sampai 1936. Seorang ilmuwan besar Rusia yang mendapatkan Nobel tahun 1909. Pada dasarnya teori ini merupakan sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadi refleks. 3. Pembiasaan perilaku respon. Teori ini diciptakan oleh Brumhaus tahun 1904, seseorang penganut behaviorisme yang dianggap kontroversial. Future of the topic. 4. Pembiasaan asosiasi dekat.
Teori ini mengasumsikan terjadinya peristiwa belajar berdasarkan keadaan, hubungan antara stimulus dan respons yang relevan. Teori kognitif. Teori ini adalah bagian terpenting dari sains kognitif yang memberi kontribusi sangat berarti dalam perkembangan psikologi belajar. Yang keenam, teori belajar sosial. Tokoh utama teori ini adalah Albert Bandura. Menurutnya, tingkah laku manusia bukan sekedar refleks otomatis. Cara belajar yang baik dan efisien menurut Rudolf Partner dan 10 metode dalam belajar, yaitu 1. Metode keseluruhan kepada bagian, metode keseluruhan lawan bagian, metode campuran, metode restitasi, jangka waktu belajar, pembagian waktu belajar, batasi kelupaan, menghafal, kecepatan dalam belajar, hubungannya dengan ingatan, 10 retroactive inhibition. Sekian presentasi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.